Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau lihat mobil yang satu ini, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Mewah, nyaman, mahal, mobil pejabat? Apapun itu, gue rasa citra yang dimiliki oleh mobil ini cukup positif ya. Dan itu juga tidak terlepas dari suksesnya setiap generasi Camry ini di Indonesia. Tapi kan sekarang nih lagi zaman SUV banget nih. Kalau kita milih sedan ini buat jadi mobil sehari-hari sekarang, masih worth it gak sih? Apa karena ground clearance yang pendek dia akan jadi merepotkan? Oleh karena itu, ikuti video ini sampai habis karena kami telah menemukan 5 alasan untuk memiliki Camry V 2017 ini. Dan alasan pertama untuk memiliki mobil ini adalah karena fiturnya. Kita mulai dari fitur hiburan dulu aja. Kalau dari luar masuk dia udah smart entry, udah keyless. Masuk mobil nyalainnya udah start stop engine di sini. Kalau disetir tombol-tombol udah lengkap, jadi jempol nggak bosen. Ada audio steering switch di sini, ada pengaturan MID di sini. Layar MID juga cukup informatif dan berwarna ya, full color. Nah di belakang sini ada cruise controlnya punya Toyota di belakang sini. Terus kita berpindah ke tengah sini. Kalau head unitnya agak besar, sudah mendukung Bluetooth dan GPS juga. Bawahnya ada AC, sudah digital, dual zone, jadi udah mantep. Dan ke belakang sini dia ada wireless charging di dalam console box ini. Nah, jadi kalian nggak usah takut gadget kalian habis baterai ya, karena bisa charging di sini. Nah, selain itu dia juga sudah ada electric retract mirror. Jadi kalau untuk fitur sih dia masih bisa dikatakan mewah, bahkan update untuk mobil-mobil sekarang ya, cuma nggak punya sensing-sensingan aja. Paling penting tapi gue ketinggalan tadi adalah mobil ini sudah electric leather seats ya. Jadi karena dia tipe V, jadi joknya udah beda sama yang G. Kalau G itu fabric, dia leather, dan dia sudah electric kiri kanan depan. Jadi udah mantep lah, udah enak pokoknya, pengaturan berasa mobil mewah. Sedangkan untuk fitur keselamatan ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 5 buah airbag, fitur Vehicle Stability Control, dan ada juga pengereman yang sudah lengkap ABS, EBD, BA. Lalu dia juga sudah punya immobilizer, jadi nggak sembarang kunci bisa nyalain, dan sudah ada apa tadi? Dan parking sensor. Secara fitur memang ini udah top of the class banget ya kalau untuk sedan Jepang. Apakah fitur ini terbilang dari cukup? Tentu lebih dari cukup untuk dijadikan mobil sehari-hari. Kalau fitur keamanannya dia udah punya 5 airbag. Memang nggak punya sensing-sensingan, tapi 5 airbagnya itu udah cukup memisahkan mobil ini daripada banyak mobil lainnya di pasaran. Sedangkan untuk fitur hiburannya kita udah sebutin tadi, udah cukup banyak dan pasti kalian juga termanjakan di mobil ini. Tapi ini kan Camry ya, gak semua orang itu nyari fiturnya. Ada juga yang mau beli Camry karena rasa berkendaranya. Oleh karena itu di alasan keduanya kita bahas rasa berkendara dari mobil ini. Oke, untuk rasa berkendara pertama kali seperti biasa kita coba radius putarnya. Nah, apakah ini seperti saudaranya yaitu Toyota Yaris Lele yang terkenal memiliki radius putar yang buruk? Oke, kita masih naik sedikit, tapi karena nggak ada mobil parkir kita nggak perlu mundur repotin orang. Nah, tadi kita udah tahu radius putarnya. Iya, memang mungkin nggak banyak yang ini juga ya, karena mobil ini terkenal ada driver pribadi. Tapi bagaimana jika kita hobi nyetir sendiri? Karena ada loh orang-orang yang memang hobinya nyetir sendiri, nggak mau disetirin. Nah, kalau untuk posisi berkendaranya tenang aja. Posisi berkendara Camry ini nyaman banget. Entah Toyota tuh mikir ini gimana ya, emang sengaja ini didesain buat perjalanan jauh gitu, supir yang duduk lama biar nggak cepat pegel juga, atau memang supaya orang yang nyetir sendiri tapi nyaman. Tapi intinya memang duduk di sini tuh nyaman banget. Kursinya empuk, terus berasa agak meluk kita gitu, terus pengaturannya lengkap elektrik, dan ini setirnya juga sudah tilt teleskopik ya. Jadi posisi kaki kita nggak nekuk-nekuk amat, tapi nggak terlalu selonjoran banget. Tangan juga sama, masih nekuk dikit, jadi nggak cepet pegel. Apalagi armrestnya kanan kiri, wah jadi berasa santai banget. Posisi berkendara itu enak. Apalagi suspensi ini, kita belum nyampe ke tempat pengujian suspensi kita, tapi gue juga penasaran untuk coba, jadi langsung aja kita coba. Sekarang kita ada di pengujian suspensi kecepatan 60. Oke, seperti yang bisa diekspektasikan ya, nyaman. Kita pelanin lagi di 40, kita coba. Oke, lebih berasa getarannya. Kita coba pelanin lagi, lebih pelan lagi, tapi kita ambil tengah aja biar nggak ganggu orang. Di 20. Oke, nyaman ya, suspensi nyaman.
empuk, tapi bukan yang ngayun. Jadi dia meredam guncangan. Jadi ke kitanya nyaman gitu. Berasa suspensi mahal. Nah, tapi handlingnya gimana? Kayaknya sih kalau dari suspensi tipikal begini, handlingnya juga tetap enak. Apalagi ini kan mobil ground clearance-nya rendah. Tapi jelas ya, suspensi memang gak usah ditanyakan lagi memang. Karena ini mobil yang ditujukan buat kenyamanan, jadi suspensinya pasti nyaman. Nah, handlingnya gimana, kita coba aja. Oke, sekarang gue penasaran coba handlingnya. Dia masih enak gak sih dibawa buat satset? Langsung aja kita coba. Sudah kosong. Oke. Wah, pengendalian sih direct ya. Wah, lembung banget nggak? Body roll juga nggak terlalu berasa karena ini sedan, dan juga memang dia stabil ya, mungkin bawaan suspensinya. Jadi tetap enak dipakainya, surprisingly enak. Cuman yang bikin dia beda daripada kalau kalian bandingin dengan mungkin sedan yang lebih compact seperti Altis atau Civic mungkin, ya karena badannya dimensinya lebih besar dan bobotnya juga jauh lebih berat. Jadi pengendaliannya terasa berbeda, tapi tetap enak. Tetap dapat enaknya kok kalau kalian nyetir ini, karena handlingnya ya tetap bisa kalian kendalin lah direct pengendaliannya, dan tetap stabil di dalam body roll, nggak terlalu berasa. Jadi tetap enak. Dapur pacu dari sedan mewah milik Toyota ini dibekali dengan mesin berkapasitas 2492 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 katup, di mana dari mesin ini Toyota Camry mampu menyemburkan tenaga sebesar 181 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 228 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis sekuensial 6 percepatan ke penggerak roda depan. Oke, kita berhenti sejenak karena kita udah nyetir 15 menit. Kita hitung konsumsi bahan bakar yang didapat sesuai MID itu 11,3. Tapi mungkin karena kita nggak ketemu macet. Kalau misalnya realistis, kalau kalian jalan di jalan perkotaan, kalian ketemu macet, mungkin normalnya sih mobil 2500 cc ini ya 9 atau 10 km per liter ya. Cuman karena kita nggak ketemu macet, dia dapatnya 11,2 km per liter, di mana untuk penggunaan rute dalam kota hitungannya itu irit. Lumayan. Kalau luar kota mungkin 15 bisa, tapi sebenarnya kalau kena macet 9-10. Tapi ya itu memang konsekuensinya karena cc-nya gede. Tapi setidaknya cc yang gede itu menghadirkan tenaga yang besar. Nah, seberapa besar? Kita langsung coba aja 0-100, karena kita juga udah lama nggak nyoba 0-100. Kita pakai mode S, matikan AC. Kita ke tengah dulu bentar. Oke. Sangat sunyi sekali. Tunggu motor itu lewat dulu, karena kita tidak mau membahayakan orang-orang. Oke. Gaspol udah 80 100. Cepet kali. Kencang banget. Pakai S mati rasa kencang banget ya. Ini bukan untuk ditiru ya teman-teman ya. Ini kita cuman ngetes aja, iseng, pengen tahu gitu loh. Karena penasaran aja. Oke, kita langsung aja ke kesimpulan soal mesin. Mesinnya enak ya. Mesinnya performa yang dihasilkan itu buat kalian bawa sehari-hari di perkotaan itu cukup banget. Kalau kalian bawa keluar kota juga ini tenaganya masih terbilang pasti memadai lah, walaupun dia sedan ya. Tapi kalau untuk dalam kota ini udah cukup banget. Walaupun memang konsumsi bahan bakarnya ya tidak bisa dibilang irit, tapi tadi kami dapat 11 km per liter. Ya tenaga yang dihasilkan ada kok. Jadi ada timbal baliknya. Jadi tetap enak, tetap fun to drive secara performa mesin ya. Jadi ini mobil yang sebenarnya kalau kalian mau nyetir sendiri juga enak gitu, fun to drive, nggak melulu harus disupirin sebenarnya mobil ini ya dari performa mesinnya. Itu dia alasan ketiga untuk memiliki mobil ini. Lanjut kita ke alasan keempat. Bicara model memang bahas selera, tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah desain Camry itu dari generasi ke generasi itu tidak pernah mengecewakan. Dimulai dari XV40, pindah ke XV50 dan XV50 yang facelift seperti ini, dan sebelum dia menjadi XV70. Nah, kalau XV40 itu kan desainnya terkenal timeless ya, soft karena bulat-bulat gitu loh, lekukannya halus. Kalau si XV50 ini, kalau si XV70 yang generasi paling baru itu sporty banget, gahar, agresif. Kalau si XV50 ini, itu dia lebih modern, tegas dan berwibawa karena lekukannya itu lebih mengotak.
Nah, tapi kalau yang itu yang sebelum facelift. Kalau yang punya kita ini yang facelift, di mana kita mendapat sentuhan grill yang lebih besar, jadi lebih nambah lah aura sportinya. Dari dulu desain Camry itu memang nggak pernah banyak macam-macam minimalis tapi kelihatan dari luar mewah. Nah, kalau di sini kita lihat headlampnya dengan teknologi proyektor ya. Kalau bawahnya ada fog lamp dan ya selain grillnya yang berukuran besar nggak ada apa-apa lagi. Paling tambahan dikit di sini supaya lebih sporty sedikit. Bahkan velgnya aja itu bukan dual tone, masih single tone biasa, tapi tetap kalau kita lihat tuh berkelas gitu di mobil ini. Nah, pindah ke belakang sama kayak depannya ya, minimalis tapi elegan. Di sini kita akan disambut dengan stop lampnya yang besar dan sebenarnya kalau dilihat-lihat itu mirip Altis desainnya. Emang ini abangnya Altis ya, tapi memang karena dimensinya dia lebih lebar, lebih besar, jadi mobil Camry ini lebih terlihat berwibawa di saat yang bersamaan. Nah, sebenarnya nggak ada yang bisa banyak kita bahas di sini. Cuman kalau boleh gue kasih satu masukan, mobil Camry ini akan terlihat lebih keren kalau knalpotnya ada di ujung sini dan di ujung sana, ada dua. Jadi kelihatannya lebih performance gitu loh, lebih sporty. Tapi ya sudah lah, karena memang ini bukan mobil yang ditujukan buat ke arah sana. Ini adalah mobil yang mengutamakan kenyamanan dan dewasa. Jadi nggak masalah, kita terima desainnya seperti ini. Lagian ini juga bagus kok desainnya, modern tapi tetap tegas dan berwibawa. Walaupun bukan yang paling sporty dibandingkan generasi lainnya, setidaknya Camry XV50 facelift ini memiliki aura tersendiri di mana dia adalah Camry dengan desain yang menurut kami paling dewasa dan gagah. Dan langkah Toyota dengan menambahkan aura sporty pada grill ini pada Camry XV50 yang facelift ini, menurut kami juga patut diapresiasi karena dengan penambahan sekecil itu aja aura mobil ini menjadi terlihat berubah secara signifikan dan dapat menyangkup segmen konsumen yang lebih luas. Itu artinya dari fitur, rasa berkendara, performa mesin hingga model, menurut kami Camry ini akan sangat cocok buat Anda yang maunya disetirin ataupun juga yang hobinya nyetir sendiri. 4 alasan sebelumnya kita udah ngebahas pengalaman berkendara dari mobil ini. Nah, di alasan kelima kita udah nggak bakal bahas pengalaman berkendara lagi. Kita ambil sudut pandang berbeda. Kita mulai dari sini. Kalau kalian dengar Camry, kalian mungkin mikirnya ini mobil mewah, mobil nyaman, mahal, atau mobil pejabat lah. Nah, tapi yang paling jarang terpikirkan kalau kalian dengar kata Camry itu adalah ini bisa dijadikan mobil pertama. Nah, sedangkan mobil pertama itu kan biasa kita lebih dapatnya city car ya, mungkin Agya, mungkin Jazz, Yaris, Race, ya semacamnya lah. Padahal kalau kita lihat harganya, kita teliti sekarang, harga Camry ini bisa hampir sama atau bahkan lebih murah daripada mobil-mobil yang mungkin kalian pikirkan sebagai mobil pertama. Mari kita bahas. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau bilang ini dulu. Camry itu cocok dijadikan mobil pertama. Kenapa? Sekarang kita bahas. Gue bilang dari segi harganya. Karena kita lihat ya, kalau misalnya mobil pertama, kita lihat Agya GR Sport baru itu di price list tembus 250. Kalau potong diskon, ya Agya mungkin masih bisa lebih murah daripada harga OTR Camry ini yang kami jual di 250-an. Oke. Tapi Agya sama Camry itu bedanya kalian bisa nilai sendiri lah, nggak perlu dibahas di sini, nanti kepanjangan. Lanjut, kalau misalnya mobil pertama kalian itu yang di benak kalian Yaris hatchback. Yaris GR Sport tipe tertinggi itu tembus 350, hampir 350. Jauh banget, mau potong diskon pun jauh banget bedanya sama Camry. Atau kita mau bahas yang sama-sama sedan, entry level sedan itu di Toyota sekarang adalah Vios. Vios G CVT aja yang non TSS, bukan tipe tertinggi, itu mau 360. Kalau kalian potong diskon, lagi-lagi jauh harganya sama Camry V facelift 2017 yang kami jual di Formula Motor. Perlu ditekankan, dari tadi gue gak ada bilang mobil baru itu mahal. Gue cuma bilang harga Camry ini, khusus yang second ini ya, itu jadi terdengar reasonable jika kita bandingkan dengan apa yang bisa menjadi opsi kita kalau kita melihat ke mobil baru. Sekarang kita udah tahu posisi harga Camry, sekarang kita bahas plus minusnya dibandingkan mobil-mobil contoh tadi. Kalau dari segi biaya perawatan, memang Camry pasti kalah, lebih mahal. Tapi lebih mahalnya kenapa? Karena fiturnya lebih banyak, build quality-nya lebih bagus, dan size mobilnya lebih besar. 3 hal ini yang membuat spare part Camry ya pasti lebih mahal daripada mobil-mobil contoh tadi. Tapi setidaknya walaupun lebih mahal, kita dapat timbal baliknya juga kok. Dibanding mobil-mobil entry level tadi, kayak fitur Camry mana? Build quality nggak usah ditanya lagi.
CC mesin lebih besar, oke, lebih boros, tapi setidaknya ada tenaga yang kita dapatkan itu besar dan itu timbal baliknya. Setidaknya ada timbal baliknya. Dari akumulasi semua itu, mungkin kaum mendang-mending masih bilang tetap aja lebih mahal ngurus Camry daripada ngurus Agya. Ya memang betul, tapi satu hal yang pasti, rasa berkendara dan pengalaman berkendara yang diberikan oleh Camry ke kita itu pasti lebih baik daripada mobil-mobil baru yang tadi, karena memang dasarnya sudah beda segmen. Sisi positif lainnya jika kalian milih opsi mobil baru adalah selain lebih murah, perawatannya juga lebih mudah. Karena kalau kalian apa-apa ya warranty masih ada, apa-apa tinggal balik ke bengkel resmi. Beda sama Camry second ini. Tapi lagi-lagi ada tapinya. Kalian memang pernah dengar mobil Toyota dirawat susah? Gak pernah kan? Apalagi yang kita bahas di sini adalah mobil Toyotanya itu Camry yang udah bergenerasi-generasi di sini gitu loh. Jadi maksud gue memang perawatannya tidak semudah mobil baru yang kalian tinggal oper ke bengkel resmi beres. Tapi mobil Camry ini juga bukan yang susah dirawat. Mobil ini kalau kalian taruh ke bengkel umum langganan kalian, itu gue cukup yakin montir-montirnya pasti udah bisa ngerjain mobil ini. Apalagi spare partnya juga udah tersebar luas di mana-mana. Jadi nyari spare partnya juga nggak susah untuk mobil yang satu ini. Intinya kalau kalian ada masih ragu untuk mengambil mobil ini karena takut ngerawatnya susah, kalian gak perlu ragu. Karena kenapa? Karena mobil ini datang dari brand besar Toyota, udah lama banget di Indonesia. Dan Camry-nya sendiri tuh udah bergenerasi di Indonesia, udah banyak generasinya. Jadi spare partnya itu udah luber, udah banyak banget di mana-mana. Jadi gampang kalian ngerawatnya. Jadi pada dasarnya mobil ini dari masih baru sampai second itu masih tinggi demand-nya, masih banyak yang cari, makanya gampang. Kenapa banyak yang cari? Ya tinggal aja putar ulang video ini dari alasan 1 sampai ke 5. Dan itulah friends 5 alasan untuk memiliki mobil yang satu ini. Sedan mewah yang memiliki fitur komplit dengan rasa berkendara yang nyaman buat kamu yang hobi disetirin, tapi tetap asik juga buat kamu yang hobi nyetir. Dan di atas itu semua, mobil ini juga sudah punya harga yang bisa dibilang menarik untuk dijadikan mobil pertama. Jadi jika masih ada keraguan di diri kalian mengenai mobil ini, mungkin karena kalian belum mencobai sendiri mobil Camry V 2017 ini, khususnya unit yang ada di showroom kami. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenai mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor, dan buat kalian yang mau lihat mobil second berkualitas lainnya ada di website kami yaitu www.mobstripcast.com. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.